apakah benar cinta itu kadang-kadang tak ada logika? Sebagian orang memang ada yang mencintai tanpa menggunakan logikanya. Itu sebagian orang. Itu mungkin di antara kalian semua juga pernah seperti itu. Jadi yang penting sayang, yang penting cinta, tidak peduli dengan apapun keadaannya. Berarti itu mencintai tanpa menggunakan logika. Tetapi dalam praktek kebanyakan orang yang mencintai orang lain itu selalu menggunakan logikanya. Saya mencintai dia karena cantik. Itu berarti logikanya berjalan. Saya mencintai dia karena dia pintar. Itu berarti logikanya berjalan dalam proses mencintai. Saya mencintai dia karena dia misalnya baik hati, murah senyum, tidak sombong, rajin menabung dan sebagainya. Gitu ya. Berarti itu logikanya jalan dalam mencintai. Nah, berarti saat itu kita menggunakan logika dalam bercinta. Gitu ya, dalam mencintai seseorang maksudnya. Seperti itu. Tetapi memang ada kalanya orang tidak peduli cantik, tidak peduli tidak cantik, tidak peduli kaya, tidak peduli tidak kaya, tidak peduli keadaannya apapun, yang penting saya cinta. Nah, ada juga orang yang seperti itu. Lalu seharusnya seperti apa? Seharusnya yang kita lakukan sebagai umat Islam adalah kita harus mencintai seseorang yang akan kita jadikan sebagai pasangan hidup kita. Kalau istri ingin mencari suami, kalau laki-laki ingin mencari calon istri, maka gunakanlah logika ketika kita mau mencintai seseorang. Sekali lagi, kita sebagai umat Islam ketika ingin mencari suami atau mencari istri, maka gunakanlah logika dalam mencintai seseorang. Ketika mau mencintai seseorang, artinya terapkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Bahwasanya memiliki istri itu, memiliki suami itu, kalau istri harus memiliki istri yang solehah, kalau suami harus memiliki suami yang solih dan lain sebagainya. Maka kalau tidak solehah, jangan dicintai. Maka kalau tidak soleh, jangan dicintai. Nah, berarti ini menggunakan logika saat mencintai. Memang ini harus, gitu ya. Kan Rasul mengatakan bahwasanya harus dilihat dari segi kecantikannya atau ketampanannya. Harus dilihat dari segi keturunannya, harus dilihat dari segi hartanya, harus dilihat dari segi agamanya. Nah, ketika kita menggunakan kriteria ini, kita cocokkan dengan seseorang yang akan kita cintai, sesuai atau tidak. Kalau sesuai, cintailah. Kalau tidak sesuai, jangan dicintai. Nah, berarti ini mencintai dengan menggunakan logika. Tetapi kalau kita tidak peduli dengan hal itu, yang penting saya cinta, tidak peduli sebobrok apapun perilakunya, tidak peduli sejelek apapun moralnya. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi perlu menggunakan logika dalam bercinta. Maksudnya perlu menggunakan logika ketika kita mau mencintai seseorang. Itu sangat perlu. Dengan cara apa? Kita harus tahu dulu kriteria yang baik menurut agama kita apa, menurut agama Islam apa, untuk dijadikan sebagai suami, untuk dijadikan sebagai seorang istri. Kriteria yang terbaiknya apa? Ketika kita sudah tahu kriterianya, bla 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 bla, karena kita sudah mengaji, lalu kita menemukan seseorang, cocokkah dia dengan kriteria yang telah kita buat, yang telah ada dalam agama kita? Kalau cocok, layak dicintai. Kalau tidak cocok, cari lagi yang lain. Jadi jangan sampai yang penting saya cinta, yang penting saya sayang. Mau makan cinta dan makan sayang, gitu ya. Jadi kan tidak seperti itu. Makanya harus menerapkan logika. Nah, kalau sudah terlanjur jatuh cinta, maksud terlanjur jatuh cinta itu kita telah menentukan pilihan, suami telah memiliki istri, istri telah memiliki suami. Nah, maka di sini baru kesampingkan logika. Jadi kalau di awal tadi kita harus menggunakan logika dengan cara menggunakan kriteria-kriteria ketika mencintai seseorang. Kalau sesuai kriteria baru kita pilih, kalau tidak sesuai kriteria yang telah ditetapkan oleh agama, jangan kita pilih. Ini di awal. Tapi kalau kita sudah berumah tangga, istri sudah memiliki suami, suami sudah memiliki istri, maka yang harus dilakukan adalah kesampingkan logika dalam mencintai istri kita, kesampingkan logika dalam mencintai suami kita. Bukan sehina, sejelek apapun keadaan istri kita, cintailah karena itu istri kita. Ya, jangan lihat keburukannya, tapi lihat sisi baiknya. Kalau ada yang buruk, kita perbaiki. Seburuk apapun keadaan suami kita, buruk dalam hal apapun misalnya ya, karena itu suami kita, maka cintailah. Kalau ada yang buruk, kita perbaiki. Kita coba benarkan apa yang salah yang ada pada diri suami kita, yang ada pada diri istri kita, yang ada pada diri istri kita. Di sini jangan menggunakan logika, karena kalau kita menggunakan logika, bisa-bisa kita
malah memilih yang lain, padahal kita sudah punya suami dan sudah punya istri. Wah, ini sudah tidak sesuai dengan kriteria saya nih, lebih baik saya tinggalkan. Kan jadi hancur rumah tangganya. Ini nih, istri saya sudah tidak sesuai dengan kriteria saya nih, lebih baik saya tinggalkan, sudah tidak masuk di logika saya. Istri saya sudah tidak masuk di logika saya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, maka lebih baik saya tinggalkan. Hancur rumah tangga kalau seperti itu. Tetapi jadi prosesnya kita harus tahu bahwasanya ketika kita mau mencintai seorang, gunakan logika dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh agama, oleh Rasulullah. Maka cocokkan kriteria tersebut dengan orang yang akan kita cintai. Kalau cocok, cintailah. Kalau tidak cocok, cari yang lain. Jadi ya, ini penting menggunakan logika di sini. Jadi jangan asal mencintai. Nah, kalau sudah mencintai, sudah memiliki istri, sudah memiliki suami, nah maka di sini baru kesampingkan logika, tapi kedepankan cinta, perasaan kita. Gitu ya, kedepankan cinta dan perasaan kita. Artinya seperti apapun keadaan istri kita, seperti apapun keadaan suami kita, cintailah. Kalau ada yang baik, itu memang keberuntungan buat kita. Kalau ada yang buruk, kita perbaiki, kita ingatkan, kita luruskan apa yang salah dari istri kita, apa yang salah dari suami kita. Seperti itu. Jadi logika dalam bercinta itu harus digunakan. Kalau di awal mencintai. Jadi kalian kalau mau mencintai seorang, jangan yang penting laki-laki, yang penting perempuan. Jangan seperti itu. Jadi kalau di awal mencintai itu, kita harus menerapkan logika. Saya punya kriteria, saya sudah mengaji bahwasanya memiliki istri itu harus yang sholihah, memiliki suami itu harus yang sholih. Maka berarti kita tetapkan kriterianya apa, sholihah ini apa? Rajin sholat, rajin mengaji, rajin menabung, tidak sombong, gemar menolong dan sebagainya. Gitu ya, intinya sholihah, intinya sholih. Kalau cocok dengan kriteria yang telah ditetapkan, cintailah. Kalau tidak cocok, jangan dicintai. Gitu ya, itu di awal. Makanya untuk para orang tua, ini sangat penting. Untuk para orang tua, masukkan ke dalam pemikiran anak-anak kita, gitu ya. Masukkan ke dalam pemikiran anak-anak kita, baik anak kita putra ataupun putri. Masukkan ke dalam pemikiran mereka kriteria-kriteria untuk calon pendamping hidupnya. Jadi, buatlah anak-anak kita memiliki kriteria-kriteria yang ideal sesuai dengan aturan agama. Sehingga nanti anak kita tidak akan sembarang dalam mencintai. Tidak akan asal-asalan dalam mencintai. Karena apa? Karena telah dititipkan oleh orang tua kriteria-kriteria yang sesuai dengan aturan agama. Maka dia akan mencintai orang yang benar, orang yang tepat. Kalau istri akan mencintai wanita, laki-laki yang sholih. Kalau laki-laki akan bisa mencintai wanita yang sholihah. Wallahu a'lam bishawab.